Malam hari ini kita teruskan untuk pengingat yang terkait dengan bulan ini dan 3 bulan ke depan, yaitu tentang ibadah sepanjang bulan ini, 3 bulan ini. Allah berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatas suhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya perhitungan bulan di sisiku, kata Allah, 12 bulan. Sejak diciptakan langit dan bumi itu bulan kan ada 12 memang. Kemudian minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah bulan-bulan haram, bulan hurum, bulan yang disucikan. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadisnya, salah satun mutawaliyat, 3 yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Sekarang kita bulan apa? Dzulqa'dah. Berarti kita sekarang berada di bulan hurum, bulan yang disucikan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Yang satunya baina Jumadil akhir wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Apa arti bulan hurum? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, bulan hurum artinya seluruh amal soleh di bulan itu dilipat-lipat gandakan pahalanya. Kabar buruknya, setiap kemaksiatan dilipat-lipatkan pula dosanya. Jadi sekarang jenengan di bulan ini, nek jenengan sengojo tinggal sholat, dosane subhanallah. Nek jenengan sedekah, masya Allah, pahalanya lipat-lipat. Itu. Jadi makanya Bapak Ibu, agama Islam itu agama yang menghitung waktu. Jenengan harus pandai-pandai berhitung dengan waktu. Maksudnya bagaimana? Contoh, membaca Al-Quran itu kebaikan bukan? Kebaikan. Menerima tamu ketika ada tamu, kebaikan bukan? Kebaikan. Jenengan gek maca Quran, ada tamu, assalamualaikum, tok 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 tok, orang urusan gek maca Quran wae. Begitu atau terima tamu? Terima tamu. Nah, itu yang saya katakan, satu waktu jenengan melakukan kebaikan, iya itu kebaikan, tapi bisa jadi di waktu yang bersamaan ada kebaikan yang lain yang harus ditangani. Nah ini maksudnya kita harus belajar tentang waktu di dalam agama ini. 1 bulan ada tanggal 13, 14, 15 bulan tengah, itu namanya puasa ayyamul bid. Podo dinone ini tanggal 13, 14, 15 itu afdol puasa. Rasulullah menyebutkan wong muslim ki minimal sesasi puasa 3 hari. Hadisnya ada 6, tidak harus 13, 14, 15, tidak harus. Sing penting sesasi 3 dino. Tetapi yang afdol tanggal 13, 14, 15. Itu loh Islam. Kita harus mempelajari waktu. Podo poso, ini pahalanya berbeda. Itu loh. Makanya disebut sama, ada 12 bulan. Allah berkehendak yang 4 hurum, istimewa. Maka di bulan-bulan itu dikatakan di sini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ojo pisan-pisan nengulan-ngulan kuwi kok nggawe maksiat. Jangan sampai. Hindari betul, tahan betul. Kepeksone maksiat. Ya jangan di bulan itu maksudnya, jangan di bulan itu. Bulan lain juga jangan. Ning nek podo-podo kudu. Ora kuat nih orang cerita ke wong, tunggu telung sasi nih gitu. Wis mari, ora pengin. Paham nggih? Kemarin ada kejadian begitu nih. Istri saya ngajar tahsin, muridnya cerita, "Us, kita mau gibah, Us." Lah, gibah kok izin. Lah piye iki? Jarene gibah kalau untuk solusi boleh. Jadi ngegibah orang akhirnya, ya subhanallah. Jangan. Kalau bulan-bulan ini bahaya. Jadi sekali lagi kita ada di bulan hurum. Nah, Bapak Ibu,
Apa ibadah yang kita lakukan? Salah satunya adalah intinya amal soleh. Dari 3 bulan itu ada 10 hari yang sangat istimewa, yaitu di awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah bersabda, "Ma min ayamin al amalu sholihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayam, yakni yaumul asr." Kata Rasulullah, tidak ada mboten-wonten hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari yang 10. Kata Rasulullah. Bayangin, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, cintanya Allah terhadap amal soleh di hari itu apakah dibandingkan jihad fisabilillah lebih utama dibanding cinta Allah di hari itu?" Iya jawabannya. "Walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Na'am, walal jihadu fisabilillah." Bahkan dibandingkan jihad fisabilillah, sekedar jenengan kasih ke tetangga sedekah 20.000, nulungin tetangga, tetulung, jenengan senyum ke tetangga, itu cintanya Allah melebihi bayangkan dibandingkan jihad fisabilillah sekalipun. Baik Bapak Ibu, penting buat mempelajari waktu dalam Islam. Penting. Podo-podo jenengan sedekah, nek sedekah di hari itu cintanya Allah banget ngalah ke kabeh. Rasulullah kasih gambaran, illa kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai, kecuali enten tiang pergi dari rumahnya untuk jihad, seluruh hartanya dibawa dan dia syahid mati, seluruh hartanya hilang, baru senilai dengan amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dahsyat mboten? Dahsyat. Maka siapin Bapak Ibu. Jadi dari sekarang udah siap-siap. Sekarang sudah tanggal berapa ini? Masih tanggal berapa sekarang Dzulqa'dah? Masih awal-awal nggih. Tanggal 10 udah belum? Ya intinya sudah dekat kan ke Dzulhijjah. Jadi nanti dicontreng. Di awal bulan Dzulhijjah dengan siapkan amal soleh. Nggih. Ada 6. Ada 6 amal soleh yang harus kita siapkan di dalam awal bulan Dzulhijjah. Keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah sampai ditanyakan oleh para ulama, apakah dibandingkan dengan 10 hari akhir bulan Ramadan lebih utama? Jawabannya iya. Untuk siang harinya lebih utama 10 hari awal bulan Dzulhijjah, bahkan dibandingkan dengan Ramadan akhir. Malamnya utama Ramadan, karena Ramadan ada malam qadar. Tapi untuk siangnya lebih utama 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini sepakat para ulama, Bapak Ibu. Nek jenengan boten ngaji kados niki kadang-kadang liwat Bapak Ibu. Penting boten ngaji. Minimal saling mengingatkan seperti ini. Itu penting. Karena manusia itu sesungguhnya berulang. Sholat 5 kali berulang diingatkan. Antara duhur sampai asar ada kekeliruan, dihapus di asar. Ada kekeliruan dihapus di maghrib. Ada kekeliruan dihapus di isya. Sare. Mungkin kemudian ketika sare jangan bertengkar sama suami istri, pagi dihapus lagi dihapus. Begitu Bapak Ibu. Sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi insya Allah husnul khotimah, insya Allah. Nah, jadi kita sudah diambang waktu untuk punya kesempatan beramal soleh dengan amal yang akan dicintai oleh Allah sedemikian dahsyat. Nah, apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, amalannya adalah puasa. Sejak kapan puasanya? Sejak tanggal 1. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai tanggal 9, hari Arafah. Ustaz, 9 hari. Gak kuat Ustaz. Minimal kata Rasulullah Senin Kemis di awal bulan Dzulhijjah itu kan menjadikan mesti ketemu Senin Kemis 10 hari kan pasti ketemu Senin Kemis. Maka Rasulullah membiasakan Senin Kemis di awal bulan Dzulhijjah puasa plus tanggal 9. Ustaz, telung dino yo siapa? Minimal tanggal 9. Kalau tanggal 9 enggak ditawar-tawar. Ora gelem yo di. Gitu. Kebangetan men. Gitu, karena apa? Somi yaumil Arafah, puasa di hari Arafah, yukaffiratu sanatal madiyah wal baqiyah.
Sing sinten kemawon puasa di tanggal 9, maka dihapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ning ora terus ngene iki, aku wis dihapus tekan tahun ngarep, baru aku arep begitu dosa wae karep-karepku. Bukan kan mesti dihapus katanya. Ini pembahasan tersendiri. Maksudnya jenengan diringankan ketika ada dosa-dosa kecil dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa besar tetap harus dengan taubatan nasuha. Nggih. Untung mboten enten kegiatan puasa sedinten kok saged menghapus dosa setahun yang lalu, dosa kecil nggih, dan setahun yang akan datang. Penting mboten niku. Nek mboten puasa kira-kira rugi mboten? Rugi banget. Makanya siapin nih masjid, kalau perlu diadakan buka bersama tanggal 9 Arafah. Supaya Pak memotivasi untuk lingkungan. Nek ora dipaksa kadang-kadang yo lali. Wis jebul tanggal 9 aku wis madang esuk-esuk. Ini repot ini. Gitu. Jebul tanggal 9 to iki. Bisa terjadi itu kalau disiarkan nih. Di masjid disiarkan, yuk ada buka bersama dino iki. Itu nanti akan termotivasi. Lama-lama masyarakat akan paham. Tahun-tahun berikutnya akan menjadi kebiasaan. Tahun-tahun berikutnya kita sudah meninggal, anak cucu kita sudah punya kebiasaan itu. Sekarang kita mulai Bapak Ibu. Rebutan kalau perlu tuh hari itu tuh. Siapa yang kasih bukaan? Bayangin kalau jangan bisa kasih bukaan hari itu. Wong senyum ya tonggo wis dicintai oleh Allah pol. Gimana kalau jangan kasih makan hari itu? Masya Allah. Jadi yang didoakan, Allahumma at'im man at'amani wa askiman askoni. Ya Allah, beri makan kepada orang yang beri makan ke saya, beri minum kepada orang yang beri minum kepada saya. Masya Allah Bapak Ibu. Siapin dari sekarang. Mumpung masih ada sekitar plus minus 20 hari lebih. Disiapin, dirembuk dengan teman-teman Bu Yuni dan seluruh pengurus. Yuk tanggal 9 disebarkan dari sekarang supaya masyarakat pada puasa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau jenengan bisa mengajak masyarakat tanggal 9 puasa, berarti masyarakat jojoran mriki setahun minggu setahun ngarep dosane ki pun diampuni, dosa kecil. Kira-kira keberkahan turun enggak ke lingkungan? Yakin turun. Kenapa? Quran surah Al-A'raf 96 dalilnya. Walau ana ahlal Qur'an amanu wa ta'ala fatahna alaihim barokah. Kata Allah, jikalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, akan diturunkan barokah ke tempat itu. Minas sama iwal ard, dari langit dan dari bumi. Yakin banget kalau jenengan lakukan ini, tentrem, lingkungan akan tentrem. Mungkin nggak ada pergesekan, nggak bertengkar sesama tetangga, nggak lewat. Ya repot kan? Jadi kebayang nggak punya tetangga ketemu di jalan, repot banget nih Bu. Disapa assalamualaikum, enak banget seperti itu. Masya Allah Bapak Ibu. Mudah-mudahan jadi puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Nek ora mampu Senin Kemis tanggal 9. Nek ora mampu tanggal 9. Tanggal 9. Kemudian khusus di tanggal 10-nya ada ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah kurban. Itu yang namanya hari Nahar, hari Idul Adha. Dikatakan oleh Rasulullah, tidak ada ibadah yang lebih dicintai oleh Allah di hari itu tanggal 10 min hiraqatidam, dibandingkan dengan menumpahkan darah, maksudnya berkorban. Makanya mumpung masih ada waktu, kalau jenengan niat korban, ketahuilah bahwa hari itu tidak ada lagi amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan jenengan ikut berkorban. Nah, maka kita akan bahas tentang masalah korban. Kemudian ibadah yang kedua, tadi yang pertama puasa, yang kedua adalah banyak zikrullah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sama astagfirullah wa atubu ilaih. Banyakin, yang 5 ini banyakin. Kemudian khusus untuk takbir, dijahar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di sini 3 atau 2 kali Allahu akbarnya? 2. Itu dua-duanya sahih. Mau 2 atau 3, dua-duanya sahih. Jangan disoal.
Kayak kok mau loro Muhammadiyah, kayak telu NU, bukan itu sama-sama dari Nabi Muhammad SAW. Karena kebiasaan, kadang-kadang oleh kebiasaan tiga nih loro kagok, ya kan? Sing biasa loro telu kagok. Ya sudah, yang apa menjadi kesempatan masyarakat? Dua-duanya sahih. Dan itu dijahar sejak kapan? Sejak tanggal 1 ngantos hari tasyrik. Jadi zaman dulu itu para sahabat ke pasar mengucapkan Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Itu sejak tanggal 1. Jenengan wantun buat ke toko tanggal 1 tulisan yang isu-isu Allah beribu dan wabu. Kok kasih melihat takbiran? Itu sunnah, Bapak Ibu. Nah, kalau masyarakatnya udah paham semua kan enak. Jenengan lagi jalan di jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang nggak bingung. Oh, lagi melaksanakan sunnah itu. Nggih. Berani buatan jenengan jalan ke mall. Allahu Akbar. Iki wong iki ngopo iki? Makanya betapa pentingnya pendidikan. Kalau udah tahu seperti ini kan nggak gumun. Nggih. Kalau di kalangan sesama ustaz udah biasa. Kita kalau ketemu di hari-hari itu ya takbir terus. Karena Umar bin Khattab itu takbir di pasar-pasar. Takbir di pasar-pasar. Nah, itu namanya takbir mutlak. Takbir yang kapanpun boleh dilakukan. Tetapi ada takbir yang muqayyad, yaitu takbir yang diikat dengan sholat fardu. Bar sholat, imam biasanya memimpin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai kapan itu? Mulai tanggal 9. Pas jenengan puasa Arafah mulai subuh, itulah mulainya. Kadang-kadang kita telat nih, kita baru mulai tanggal 10-nya. Ini apa nih? Pas Idul Adha, padahal sunnahnya sejak tanggal 9 ba'da subuh sampai asar hari tasyrik 11, 12, 13. Lumayan panjang itu. Makanya yang dinamakan hari raya besar umat Islam ya besok itu, Idul Adha. Tapi di Indonesia lebih besar Idul Fitri kayak ini, karena pada pulangnya Idul Fitri. Ya, itu kebudayaan. Hari raya besar itu ya Idul Adha besok itu. Makanya takbirnya juga sejak tanggal 9. Nah, karena jangan sudah ngertos, besok mulai tanggal 1 sudah mulai takbiran. Ini bukan yang di masjid di jalan-jalan di mana gitu. Itu jenengan takbir. Itu nggih. Ini sunnah Bapak Ibu. Oh, berarti nek ning jojoran takbiran wis ora aneh. Sebab pun do ngerti sing ngaji. Ngono sing ngaji, iki ngopo ya malahan takbiran si suwemen kok sisang dina takbiran. Nanti saya sampaikan ilmunya makanya supaya tidak menjadi kebingungan. Kemudian, nah sekarang saya baca sampaikan yang tanggal 10-nya yaitu kurban. Kurban. Apa hukum berkurban Bapak Ibu? Hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib bagi yang mampu. Jawabannya yang terkuat adalah sunnah bagi yang mampu. Tapi sunnahnya sunnah mu'akadah, sunnah yang ditekan. Sebagian ulama mengatakan wajib dengan dalil Quran surah Al-Kautsar ayat kedua. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kalimat di ayat kedua itu perintah dikon salat, dikon nyembelih. Asalnya kalau di dalam Al-Quran dan hadis ada perintah fi'il amr, perintah, maka dihukumi wajib Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man kana sa'atun fala yudohi fala yaqrobana musholana," kata Rasulullah. Sing sinten kemawon, man kana sa'atun, sing sinten kemawon diparingi kelonggaran,
kok mboten purun korban, kata Rasulullah, fala yaqrabana musholana, ojo cerak-cerak karo tempat sholatku. Iku. Dari dua dalil ini para ulama menyebutkan wajib bagi yang mampu. Tetapi yang sahih adalah sunnah. Kenapa? Saya sampaikan beberapa dalil sunnahnya. Jadi, adapun dalil kenapa kurban dikatakan sunnah adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, salah satun hunna alayya faraid, ada tiga, dikata Rasulullah, wonten tiga perkara ingkang buat saya wajib, buat Rasulullah wajib, walakum tatawu ning diagem panjenengan, kagem panjenengan niku sunnah. Kata Rasulullah, wonten tiga perkara buat saya wajib, buat jenengan sunnah. Yang pertama al-witru, sholat witir itu bagi Rasulullah wajib, Bapak Ibu. Bagi jenengan kan sunnah ya, sunnah. Kemudian wanahru, yaitu berkorban, bagi Rasulullah wajib, tapi bagi kita sunnah. Kemudian wasolatul duha, sholat duha itu wajib bagi Rasulullah, buat kita sunnah. Nah, ini menjadi dalil, oh berarti menyembelih itu sunnah bagi yang mampu. Sekarang nanti kita lihat sinten sing dianggap mampu secara syariat, kan itu jangan-jangan kita mampu, jangan-jangan kalau kita mampu kok nggak mau melakukan itu, fala yaqrabana musholana, kata Rasulullah, ojo cerak-cerak karo masjidku. Subhanallah. Kemudian di antara yang menunjukkan sunnah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, itu dikatakan pernah suatu ketika nggak korban, dua-duanya, karena ingin memberitahu masyarakat bahwa korban sih mung sunnah, orang wajib. Nah sekarang, itu sunnah sekali seumur hidup atau sunnah berulang? Sunnah sekali seumur hidup atau sunnah berulang? Sunnah berulang, betul. Jangan mengatakan aku tahun ini korban kok, saya itu orang korban. Itu keliru. Jadi korban itu adalah ibadah tahunan. Kita tahu di dalam Islam ada ibadah harian, sholat, ibadah mingguan, jumatan, ibadah bulanan, ayamul bid, ibadah tahunan. Ini salah satunya. Berkorban. Ibadah sekali seumur hidup nopo? Bagi laki-laki sunat. Mau sunat ping pindho. Bapak wani ora? Sunat ya cuma sekali aja. Itu mboten diulang malih. Nah itu. Ada bulanan, ada tahunan, ada mingguan, ada harian. Nah, Idul Adha itu termasuk tahun, berarti ini sunnah yang berulang. Jangan mengatakan tahun ini aku bapak sing tak korban ke su ibu, su anak wedok, su anak lanang. Bukan begitu caranya. Karena ini sunnah berulang. Seorang kepala rumah tangga, satu kambing bisa untuk satu keluarga. Maka nanti kita bahas. Jadi hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekan. Jadi kalau jenengan mampu, maka usahakan ikut kurban. Nah sekarang, apa definisi mampu di dalam agama Islam? Sinten to sing dianggap mampu? Nggih menika tiang ingkang saged memenuhi kebutuhan pokok di hari itu, tanggal sedoso, sampai hari tasyrik tanggal 10, 11, 12, 13. Kok jenengan gadah yotro atau punya harta benda atau punya persediaan makanan untuk panjenengan pribadi dan seluruh anggota keluarga yang wajib jenengan tanggung, ono ponaan melu, ya berarti termasuk. Selama 4 hari dan panjenengan masih punya sisa uang di luar itu,
dan uangnya cukup untuk membeli hewan kurban yang memenuhi syarat hewannya, maka jenengan terkategorikan mampu, Bapak Ibu. Coba jenengan nanti pikirkan, aku ketoke mampu apa yo? Saya ulang lagi. Siapa yang dikatakan mampu di dalam syariat? Nggih menika orang yang punya harta benda untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anggota keluarganya yang wajib ditanggung, siapapun yang di bawah kewajiban jenengan untuk ditanggung selama 4 hari. Kok jenengan masih punya sisa uang yang uang itu cukup untuk membeli hewan kurban, maka jenengan terkategorikan mampu secara syariat. Nah sekarang pertanyaannya, sisa uangnya berapa Ustadz kalau begitu dianggap mampu? Kita lihat batas minimal hewan saged dikurbankan. Ini namanya kurban minimalis. Tahun lalu sudah pernah saya singgung. Nggih menika kriteria hewan kurban yang bisa untuk dikurbankan, satu, boleh jantan atau betina. Pertanyaannya sekarang, jantan dengan betina mahal mana? Jantan. Jantan nggih. Padahal betina boleh. Berarti nek ana wong isone tukune betina, boleh nggak? Boleh. Bapak Ibu, jangan perhatikan, ini dahsyatnya Allah. Memang afdolnya yang jantan, tetapi betina boleh. Jangan cek data statistik di dunia ini. Allah mentakdirkan kalau bahimatil an'am yang boleh dikorbankan adalah bahimatil an'am, yaitu hewan ternak, onta atau yang semisal, sapi atau yang semisal, maksudnya misalnya kerbau kan masuk nih. Kemudian kambing atau domba. Ya ada, ini bahimatul an'am. Dicek di seluruh dunia, ternyata jumlah yang jantan jauh lebih banyak dibanding betina. Maka di Indonesia itu ada peraturan. Di Indonesia ada peraturan nggak boleh sebenarnya menyembelih yang betina, walaupun boleh secara syariat. Boleh secara syariat. Misalnya jangan terpaksa pengen banget korban, nih duitnya mau mepet, beli yang betina lebih murah, masih dibolehkan, asal lingkungan mengizinkan. Maksudnya tidak ada dari dinas hewan yang mengatakan, "Wah, nek kuwi ra entuk dihukum." Kalau nggak, kalau itu ada ancaman hukumannya itu kalau sapi. Ini kalau untuk yang betina. Tentu saja harus ada izin dari dinas yang terkait. Jadi kata Rasulullah, anil gulami syatani wa anil jariyah satun la yadurukum dukonan kunna au inatsa. Kata Rasulullah, orang yang mau menyembelih untuk apa namanya itu akikoh, kata Rasulullah, nggak masalah jantan atau betina. Nah ini diambil hukum karena hukum antara korban dengan apa namanya dengan akikoh itu sama, hewannya sama, Maka Fatimah jangan lari-lari. Boleh lari-lari tapi jangan berisik, ya. Nah jadi dari sini kita tahu, jenengan berarti sudah bisa mikir, oh nek aku duitnya terbatas, aku iso ngejeng sing wedok. Kalau manusia kan nggak begitu, manusia laki-laki dan perempuan banyak mana? Banyak perempuan, banyak perempuan. Bahkan di Amerika sudah 1:5 hari ini. Itulah mengapa jenengan jangan protes kalau ada poligami. Karena nanti di akhir masa itu ada yang nggak kebagian, Bapak Ibu. Memang begitu, itu ketakdir dari Allah begitu. Jadi di Amerika sampai dikatakan, mohon maaf, wanita yang tidak punya pasangan jadi properti. Jadi properti itu maksudnya jadi hak umum kesannya. Makanya syariat dari Allah poligami itu diadakan dalam rangka salah satunya itu. Tapi kalau hewan yang banyak jantannya, ibu-ibu langsung protes, wah bapak itu iso adil. Dasarnya ya nggak semua laki-laki juga pengen. Saya ditawari juga nggak mau kok. Istri saya, mau cuman apa ya? Si wis kesel. Ngurusi kowe wis mumet kok ngurusi wong liya. Ya jadi yang pertama boleh
betina. Kemudian usia untuk onta 5 tahun genap, berarti masuk tahun ke-6. Untuk sapi 2 tahun genap, berarti masuk tahun ke-3. Untuk kambing Jowo 2 tahun. Nih. Untuk domba 1 tahun. Domba itu gembel, nih, gembel. Nah sekarang, kalau dalam kondisi sulit, nih, ini khusus dalam kondisi sulit, dikatakan oleh Rasulullah, boleh pakai jadaah yang berumur 6 sampai 1 tahun. Domba wedok umur 6 sasi tekan setahun. Kinten-kinten itu? Iya, nggak ada sungunya nih. Ini jadi tidak harus ada sungunya. Nih. Ini untuk domba. Ini dalam kondisi jenengan minimalis. Saya uangnya terbatas. Nih, saya tanya ke teman saya, 800.000 aja dapat. 800.000 dapat. Jadi nih jenengan di luar kebutuhan 4 hari, kok jenengan isi tabungan 2 yuto. Itu terkategorikan mampu secara syariat untuk berkorban, Bapak Ibu. Ayo, sekarang jenengan masuk nggak kira-kira? Di saudaranya Bu Yuni, Mbah Sinten, yang di samping saya itu, dia setiap tahun itu kalau nggak salah, sekarang sejak saya ceramah ini beberapa tahun yang lalu, beliau selalu punya kambing domba yang untuk dikorbankan. Masya Allah, sudah rutin, Masya Allah. Jadi kalau jenengan yang punya kambing sendiri, apalagi otomatis mampu. Jadi yang mampu seperti itu, mangkana saatun sing sinten kemawon dianggap mampu. Falam yudhohi ning ora gelem korban, kata Rasulullah apa tadi? Fala yaqrabana musalana. Jangan cerak-cerak dengan masjidku. Maka sekarang jenengan mikir ulang, nggih. Ojo-ojo aku termasuk sing mampu. Tapi kalau jenengan, Ustadz, saya punya uang segitu nih, jater membayar utang, ya itu namanya nggak mampu. Namanya nggak mampu. Yeah. Sekarang, bolehkah hutang untuk korban? Boleh nggak? Boleh nggak? Ada dua keadaan. Nek ngutang tapi punya jatah singgo bayar utangnya cetok, ini ku angsal. Contoh pegawai negeri, gajian tanggal 1, kudu tuku tanggal 10, pas tanggal 10 wis ora duwe duit, kepakailah kebutuhan hari itu. Maka jenengan boleh pinjam ke saudara untuk membeli hewan korban, nanti tanggal 1 dikembalikan, itu boleh. Itu yang menjadi dalil kenapa arisan korban boleh. Arisan korban kan jenengan ngutang ke orang lain, gini apa nggih? 40 anggotane sing etuk 4 gitu. Yang 4 berarti pinjam utang kepada 36 anggota yang lain, gini apa nggih? Karena ada hukum bolehnya berhutang untuk korban, jadi seperti itu sah. Kalau nggak ada hukum itu jangan nggak sah pakai arisan. Nah jadi itu dan jangan ditata ulang. Oh jojo termasuk sing mampu saya. Sekarang masih tanggal berapa ini? Masih ada waktu. Jadi masih bisa cari kambing. Kalau jenengan memang lihat, oh nek sapi 3 juta punjul Ustaz, saya berat. Lagi nggak punya uang. Ketahuilah kalau jenengan punya uang 1,5 juta hari ini, sudah bisa termasuk yang berkorban. Mudah-mudahan Allah mampukan panjenengan semua yang punya niat, insya Allah. Mudah-mudahan dengan ceramah malam hari ini, jenengan terbuka hatinya, kemudian jenengan berniat untuk berkorban, insya Allah. Karena gini Bapak Ibu, di antara suksesnya sebuah kampung, itu kalau jumlah korbannya sesuai dengan kakak yang mampu. Misalnya di sini ada 100 kakak, oh sing dianggap mampu wong 50, jane kudune minimal wong 50 sing korban. Gitu. Itu baru dianggap lingkungan berhasil memahami syariat. Jadi jenengan nggak usah berpikir bahwa korban itu harus 4 juta. Ternyata setelah kita hitung-hitung secara syariat begitu. Nah itu, kemudian ada hewan yang tidak boleh dikorbankan, 4 cacat. Yang pertama al-aura'u al-bayyinu awaruha. Menika hewan yang buta sebelah matanya dengan buta yang jelas.
Itu mau angsal. Berarti yang lebih dari itu sakitnya lebih nggak boleh. Ustadz, hadisnya kan buta sebelah, berarti nek buta loro entuk. Ya keliru namanya memahaminya, ya. Ya. Kalau satu saja nggak boleh, apalagi dua-duanya. Karena Bapak Ibu, jangan tahu bahwa berkurban itu ibadah untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan persoalan bagi-bagi daging, Ibu-ibu. Jangan berpikir bahwa berkorban untuk urusan bagi-bagi daging, bukan. Korban itu untuk taqarruban ilallah. Jadi itu definisi kurban. Kemudian yang sakit dan tampak jelas sakitnya, wal maridatu al bayinu maraduha. Ini menikah yang sakit tapi cetok sakit, ini bukan angsal. Ya, yang menentukan dokter hewan itu, berarti. Kemudian pincang, dan tampak jelas pincangnya. Nek pincang siji ora entuk saya menene tugel. Nek pincang siji ora entuk saya menene pincangnya loro. Itu langkung-langkung mboten angsal. Ustadz, saya beli ke penjual kambing. Ternyata satu waktu saya beli bagus. Saya bawa ke rumah baru seminggu diurus saya buta. Angsal mboten untuk korban? Mboten angsal. Harus diganti. Dijual kene sing pedagangnya purun ya, alhamdulillah. Dan itu kejadian di toko nang samping masjid seminggu kok jebul buta. Makanya dikembalikan, beli lagi yang itu. Kemudian yang kurus sampai nggak terlihat sungsumnya itu nggak boleh untuk korban. Maka sekali lagi ini diperhatikan bagi panitia yang ngurus tentang hewan korban harus betul-betul yang terbaik, yang terbaik yang bisa dibeli. Itu yang dilakukan karena ini amanah dari jamaah. Tadi dikatakan nek kambing 2 tahun, sebagian mengatakan 1 tahun untuk yang domba. Berarti pun poel dereng niku. Kadang-kadang bisa jadi ada yang 2 tahun belum poel, bisa terjadi mboten? Kadang-kadang penjual suka ngakali, giginya dipoel ke dhewe. Nah itu nanti yang bertanggung jawab dia, penjualnya di sisi Allah. Kita nggak dosa, Pak Ibu, karena kita nggak tahu. Atau misalnya kurang dari 1 tahun untuk kambing, misalnya untuk kambing kurang dari 2 tahun. Ini 2 tahun pun juli, kita nggak tahu, maka yang dosa dia, penjualnya. Nah ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Ada banyak hal. Saya kumpulkan ada lebih dari 30 pertanyaan tentang korban. Sementara malam hari ini itu dulu. Nanti kita masih punya 1 pertemuan lagi insya Allah sebelum korban. 1 atau 2 nih? 1 atau 2 pertemuan lah. Insya Allah kita bahas itu lagi sampai clear. Baru kita lanjutkan materi-materi berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah di dalam seluruh ibadah di bulan-bulan istimewa ini. Dan mudah-mudahan kita istiqomah di dalam kebaikan. Ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sambil santai kalau ada pertanyaan monggo. Monggo.